Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluargamu, dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya. Maka paling baik suami adalah orang yang paling baik dengan istri dan anak-anak, dan paling baik istri tentunya adalah orang yang paling baik dengan suami dan anak-anaknya. Mohon maaf, kadang-kadang realita di masyarakat berbeda. Kadang-kadang suami, mohon maaf, kalau dengan istri orang lembut bener, romantis, merayu. Tapi kadang-kadang istri sendiri nggak pernah dirayu. Kadang-kadang kalau istri orang yang telepon, ngangkatnya lama berbicaranya. Tapi kadang-kadang kalau istri sendiri yang telepon, kadang-kadang hanya beberapa menit dia bilang apa? Saya repot. Dia letakkan HP-nya. Padahal Rasulullah mengajarkan, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan keluargamu. Bahkan begitu romantisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat, pernah Rasulullah itu minum 1 gelas dengan Siti Aisyah. Akhirnya yang pertama disuruh minum adalah Siti Aisyah. Setelah Siti Aisyah minum, diambillah gelasnya, dicarilah mana yang bekas bibir Siti Aisyah. Itulah disentuhkan ke bibirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut riwayat, pernah suatu saat Siti Aisyah memakan tulang yang masih tersisa dagingnya. Setelah itu diletakkan oleh Rasulullah, diambil oleh Rasulullah tulang tadi yang masih ada sisa dagingnya, digigit oleh Rasulullah, bekas gigitan Siti Aisyah. Kenapa? Karena Rasulullah ingin mengembirakan pasangannya. Itulah yang dikatakan tadi, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan keluargamu. Bahkan menurut riwayat, Rasulullah sering berbaring di pangkuan Siti Aisyah. Bahkan menurut riwayat, Rasulullah pernah mandi dengan Siti Aisyah. Bahkan di dalam ajaran agama Islam, kita boleh berbohong ada 3 macam. Yang pertama adalah siasah perang. Yang kedua, ingin mendamaikan 2 orang yang bertengkar. Kita boleh berbohong. Dan yang ketiga adalah gombal. Apa gombal? Merayu pasangan kita, menyenangkan pasangan kita. Walaupun berbohong, niatnya apa? Ingin menyenangkan pasangan kita. Mohon maaf, kalau kita misalnya punya istri, ini jangan tersinggung ibu-ibu, ya ukuran bajunya misalnya nggak terlalu besar lah, XL gitu. Karena badannya begitu besar, lalu istri kita mohon maaf pengen ramping, pengen bagus badannya, lalu setiap malam mohon maaf tidurnya diatur, meminum jamu, minum macam-macam, olahraga, niatnya apa? Agar badannya ramping. Suatu saat istri kita tanya dengan kita, dia panggil Fafi atau Abi atau Ayah, bagaimana badan saya? Nggak boleh jujur. Kalau memang tetap mohon maaf besar ukurannya, jangan dibilang takdir, boleh saja kita berbohong. Alhamdulillah, badan kamu mulai ramping. Alhamdulillah, sudah agak kurusan sedikit. Walaupun berbohong, niatnya apa? Ingin menyenangkan pasangan kita. Kenapa? Karena kita ingin mengembirakan istri kita. Itu boleh dalam ajaran agama Islam. Namanya gombal kepada pasangan kita. Bahkan ada cerita yang luar biasa. Pada suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang terlambat karena banyaknya pertanyaan di Darul Arqam. Setelah beliau pulang, lalu beliau mengetuk pintu. Setelah beliau mengetuk pintu, ternyata Siti Aisyah sudah ketiduran. Karena ketiduran, Rasulullah tidak ingin mengganggu istrinya. Akhirnya Rasulullah ambil sorban beliau, beliau letakkan di muka rumah, beliau tidur di depan rumah. Ternyata tengah malam Siti Aisyah terbangun, lalu membuka pintu, lalu dia lihat Rasulullah tidur di depan pintu. Setelah itu Rasulullah bangun, ternyata yang duluan minta maaf adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, sudah tidak dibukakan pintu,
tidur di depan rumah, tapi ternyata setelah terbangun Rasulullah sendiri yang meminta maaf kepada istrinya. Begitulah Rasulullah menghargai istrinya. Begitu Rasulullah sangat romantis kepada istrinya. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dengan mencontoh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dari keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah inilah akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.